Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sekelompok peserta yang tidak diizinkan tampil dalam pentas seni Merauke mengamuk, penonton ketakutan dan berlari ke Mapolres. Polisi sebut kantor Bupati Jayapura terindikasi dibakar. Antisipasi teror saat pemilu, Polda Papua menambah ratusan brimob ke 3 daerah otonomi baru. Ribuan warga Merauke yang sedang asik menonton pentas seni di lapangan kapsul waktu panik, lalu berlarian menyelamatkan diri ke Polres Merauke. Pasalnya sejumlah warga tiba-tiba datang dan mengamuk, lalu menghancurkan fasilitas di lokasi, sehingga acara pentas seni dan kreasi berubah menjadi kacau. Kabag Operasional Polres Merauke AKP Jerry Kogo mengatakan sekelompok orang tersebut kecewa dengan panitia karena mereka tidak diberi kesempatan tampil dalam acara tersebut dengan alasan keamanan. Padahal mereka sudah berlatih selama beberapa hari. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan di lapangan kapsul terkait seni dan kreasi, memang malam minggu ada sedikit masalah sedikit di mana memang ada masyarakat yang mabuk. Namun kita sudah amankan, namun ada sedikit ini bermasalah lagi karena kegiatan yang harusnya dilaksanakan oleh masyarakat sudah mempersiapkan diri namun tidak terlaksana, sehingga beberapa masyarakat melakukan aksi protes sehingga ada sedikit permasalahan sedikit sudah cepat ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi akhirnya menghentikan acara pentas seni dan kreasi, termasuk meminta seluruh warga, termasuk para peserta yang mengamuk, pulang ke rumah masing-masing untuk menghindari jatuhnya korban. Mereka dibawa dengan menggunakan truk milik Satpol PP dan truk milik Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus Maklarimbon mengatakan kebakaran yang menghanguskan gedung D kantor Bupati Jayapura diduga sengaja dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saat ini Polres Jayapura bersama Polda Papua sedang memeriksa 37 saksi, meliputi pegawai negeri, Satpol PP, dan polisi yang bertugas jaga di lingkungan kantor Bupati Jayapura. Dan terkait dengan kebakaran hingga saat ini kita sudah periksa 37 saksi dan juga beberapa saksi yang sudah dilayangkan panggilan dan dari keterangan berkait dengan peristiwa tersebut. Untuk sambil kita menunggu hasil daripada laboratorium forensik Polda Papua, memang ada sedikit. Dan juga kita lagi mengumpulkan alat bukti yang kuat dan cukup untuk bisa menentukan siapa pelaku daripada perbuatan kebakaran. Nah, itu yang karena ini memang karena situasinya pada saat kejadian malam memang agak minim terkait dengan informasi. Sehingga kita masih menggali terus setiap informasi yang kita dapat dan kita peroleh untuk bisa menerangkan terkait dengan peristiwa tersebut. Selain pemeriksaan saksi, Polres Jayapura bersama Polda Papua sedang melakukan investigasi kasus ini, sehingga Polres Jayapura juga sedang menunggu hasil laboratorium forensik dari Polda Papua. Gedung D kantor Bupati Jayapura terbakar 29 Oktober lalu dan terdapat 6 kantor dinas yang terbakar. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Program imunisasi yang dilaksanakan di kawasan Ulilin, Distrik Muting, Merauke, Papua Selatan pada tanggal 17 November lalu berujung maut. Seorang balita berumur 1 tahun meninggal dunia usai menyantap bubur ayam yang disediakan perusahaan usai pelaksanaan imunisasi di Posyandu. Kedua orang tua saat itu mulai cemas ketika sang bayi Antonio pada malam harinya demam tinggi disertai diare.
Mereka lalu membawa Antonio ke puskesmas Ulilin dan sempat mendapatkan perawatan. Namun keesokan harinya, si balita akhirnya meninggal dunia. Selain itu, banyak juga warga yang mengonsumsi bubur ayam tersebut harus dirawat di rumah sakit karena mengeluh sakit. Petugas rumah sakit menduga bubur tersebut mengandung zat berbahaya. Dinas Kesehatan Merauke sudah mengambil sampel dari bubur ayam dan mengirimnya ke Laboratorium Kesehatan Daerah Papua. Sorenya atau malamnya itu ada peserta posyandu itu datang ke puskesmas ya dengan keluhan muntah-muntah dan berak-berak ya. Kemudian beberapa saat kemudian ada juga, jadi hari malam itu sekitar 50-an ya, ya sekitar 50-an. Yang ke puskesmas ya? Yang ke puskesmas. Puskesmas Muting apa? Ulilin. Ulilin, ya. Ke puskesmas Ulilin. Kemudian ditangani ya. Dari 50-an itu yang lain setelah ditangani bisa pulang ya. Kemudian ada 8 itu 10 ya yang perlu perawatan. Dari 10 itu 8 bisa setelah ditangani kemudian biasanya bisa pulang. Kemudian ada 2 yang dirawat, kemudian 2 itu bisa pulang. Nah, ada 1 yang dalam perawatan dia ikut pulang bersama-sama dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian besoknya itu dari puskesmas mendapat laporan bahwa yang bersangkutan anak laki-laki 1 tahun. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus keracunan yang menimpa warga dan merenggut nyawa balita. Sementara Antonio sudah dimakamkan orang tuanya di distrik Kurik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah puskesmas di Merauke, Papua Selatan saat ini mengalami krisis obat-obatan akibat kantor Dinas Kesehatan Merauke di Jalan Trans Wasur di Palang sekelompok orang yang mengaku pemilik hak ulayat. Praktis, Dinas Kesehatan tidak bisa mendistribusikan obat ke sejumlah puskesmas di Merauke. Salah satunya adalah puskesmas di Mopah. Warga yang berobat ke rumah sakit pulang tanpa obat yang sudah diresepkan dokter. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Minim sekali kita karena belum lagi Rimba Jaya yang pinjam, belum lagi Kelapa Lima, kan saling mengisi begitu. Ya. Sementara pasien-pasien di sini juga membutuhkan cukup banyak, terutama pasien TB ya. Yang kurang obat apa Bu? Sekitar untuk obat apa sebenarnya yang sering paling banyak ingin diperlukan warga untuk berobat itu? Iya, pengobatan yang hari-hari biasa gitu, ya. Iya. Oh gitu. Ibu sama kita mau ke posyandu juga mesti berbagi juga vitamin ibu hamil itu juga kan ya. Suplai dari Dinkes sendiri biasanya per minggu kah Bu obat-obatan itu? Tidak tentu. Biasanya sebulan sekali ya kita amfrah begitu kan. Nanti tergantung pemakaiannya, jumlahnya setiap bulan beberapa. Nah, itu kita amfrahnya segitu. Tapi kalau pas pasien bludak ya begitu sudah. Ya. Hingga saat ini kantor Dinas Kesehatan Merauke masih belum bisa beroperasi karena pemilik tanah menuntut ganti rugi tanah yang menurut mereka diserobot pemerintah daerah. Akibatnya, distribusi obat, oksigen, dan alat kesehatan ke puskesmas tidak dapat dilakukan. Ya, sementara terhenti. Ya, ini yang sangat kita prihatin ya karena suplai obat-obatan dan bahan medis habis pakai, kemudian oksigen dan juga vaksin yang semuanya ada di area kantor dinas itu tidak bisa kita distribusikan ke puskesmas karena kantor itu, termasuk gudang farmasi juga ikut di Palang dan kita tidak diizinkan untuk mengambil berkas ataupun obat-obatan yang diperlukan oleh puskesmas. Sengketa tanah antara pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat terjadi sejak sepekan terakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polda Papua mulai menambah personel dalam pengamanan pemilu 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan sudah kedatangan Brimob 250 orang yang akan ditempatkan di 3 daerah otonomi baru, yaitu Merauke, Mimika, dan Wamena. Polri sudah membangun pasukan pelopor 3 di daerah Timika. Yang pasukannya juga sudah di BKO kan ke kami ada 500. 300 itu dibagi daerah lain, di kami 250. Ulangi 250 di daerah kami, yang ada 250 di tempat lain. 250 ini dari Dansat kemarin tadi sudah laporkan bahwa ada di Nabire, ada di Timika, dan ada di Jayapura. Ini tentunya akan memperkuat Brimob daerah yang sudah kita siapkan untuk pengamanan pemilu. Saya sudah minta kepada Karop, Brimob yang datang dari luar, termasuk yang dari PAS 3, tentunya nanti memperkuat Brimob daerah. Kenapa? Saya tidak mau yang dari luar yang punya pengalaman terhadap Papua dihadapkan dengan masyarakat. Sehingga kita akan menggunakan, memperkuat itu untuk pasukan PHH, memperkuatkan wilayah-wilayah. Tentunya saya sudah sampaikan bahwa nanti di daerah otonomi baru, kita kan ada 3 otonomi baru. Merauke, Wamena, Nabire ini akan kita perkuat untuk pasukan PHH-nya. Karena semua konstelasi politik pasca pencoblosan itu akan kembali ke ibu kota kabupaten. Akan berharap dengan kehadiran Brimob PAS 3, nanti kami perkuat juga dengan permintaan, karena kami sudah minta 2.000 tapi dipenuhi 1.000 untuk nanti Papua. Ini tentunya untuk memperkuat semua, sehingga kami berharap persoalan pasca coblos itu bisa diselesaikan di daerah, tidak berkembang kemana-mana. Kapolda menambahkan, Brimob masih akan ditambah karena di Papua terdapat wilayah rawan teror kelompok kriminal bersenjata. Pasukan Brimob dari luar Papua akan membantu Brimob asal Papua yang sudah mengenal medan, sehingga jika terjadi konflik, Brimob asal Papua sudah mengetahui karakter masyarakat. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi akhirnya memulangkan sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di Tugu Libra, Merauke. Mereka akhirnya dipulangkan setelah 1x24 jam ditahan di Mapolres Merauke karena berunjuk rasa tanpa izin. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan sesuai perintah Polri untuk menjaga stabilitas keamanan, Polres Merauke akan membatasi pengumpulan massa serta unjuk rasa karena aparat akan fokus pada pelaksanaan pemilu. Ya sah-sah saja sebenarnya. Dimanapun kejadian itu mereka ikut menyuarakan, itu tidak masalah karena kita masih di negara Republik Indonesia. Yang saya sampaikan kepada Kabakop dan Intel serta Reskrim supaya diamankan karena saya melihat ada hal-hal yang tidak pantas di status mahasiswa ini yang membawa hal-hal yang dilarang oleh negara. Karena kan sudah ada instruksi daripada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda, tidak ada yang mengumpulkan massa. Karena banyak saat ini kegiatan-kegiatan yang bisa ditunggangi. Puluhan mahasiswa ini sementara posisinya sudah dibebaskan atau dipulangkan? Sudah saya tahan 1x24 jam. Dalami, ya alhamdulillah mereka tidak sampai jauh, ya. Dan saya minta semua hal-hal yang terkait dengan yang dilarang oleh pemerintah atau negara, ya itu semuanya dihilangkan. Sejumlah mahasiswa Universitas Musamus Merauke menggelar unjuk rasa di Tugu Libra, memprotes putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura yang mengizinkan beroperasinya beberapa perusahaan di Kabupaten Bovendigul yang diklaim menyerobot tanah masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan pemuda dari berbagai organisasi di Jayapura menggelar aksi sosial di Tugu Pepera, Jayapura untuk memperingati Hari Pepera yang ke-54 tahun. Penggagas aksi ini, Forum Komunikasi Komponen Merah Putih Papua, menyerahkan tali asih berupa bantuan sembako bagi 54 veteran di Papua. Koordinator Forum, Yonas Nusi, meminta kepada para pemuda di Papua untuk fokus menatap masa depan dan mengajak generasi muda Papua untuk tidak melupakan sejarah perjuangan pendahulu yang merebut Irian Jaya masuk ke NKRI.
pada kesempatan kali ini kami mengajak semua para generasi muda bahwa apa yang orang tua sudah letakkan ini bagi anak dan cucu para generasi baru Papua di seluruh tanah Papua yang harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang berikut, saya juga pada kesempatan kali ini saya mohon untuk pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua untuk segera membersihkan, merapikan organisasi-organisasi yang tidak berafiliasi atau tidak memiliki dasar-dasar Pancasila dan Undang-Undang 45 mengasaskan Pancasila harus segera dibersihkan. Yonas berharap peringatan PPRA yang ke-54 tahun ini menjadi momentum bagi generasi muda di Papua untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Ia berharap hari jadi PPRA bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk maju dan membangun tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Puncak menggelar ujian seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seleksi diikuti 68 peserta dengan tes berbasis CAT atau Computer Assisted Test yang dilangsungkan di SMP Negeri 2 di Timika. Tes seleksi ini hanya terbuka untuk tenaga guru dan kesehatan. Khusus untuk Kementerian Kesehatan RI, tersedia formasi 201, namun yang lolos verifikasi 52 orang. Sementara untuk tenaga guru dari formasi tersedia 53 dan yang lolos verifikasi dan sudah mendaftar 19 orang. Program UGM, awalnya saya mengabdi dari tahun 2015 sampai saat ini, ya kurang lebih 9 tahun ya. Dan saya sudah melewatkan 2 kali seleksi P3K. Nah, saya kali ini ikut karena adanya perubahan undang-undang dari PP 49 2019 ke PP 20 2023 yang dimana di sini hak-hak PNS dengan P3K itu sudah disamakan. Jadi tidak ada sekat antara PNS dengan P3K. Jadi saat ini semuanya dikatakan ASN. Jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mengabdi di Kabupaten Puncak, alangkah baiknya jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada ketika seleksi-seleksi selanjutnya diadakan lagi. Karena tidak menutup kemungkinan nanti nasib kita disamakan semuanya. Dari 19 peserta ini, 2 orang mengikuti tes di Yogyakarta dan Jayapura, sementara 1 orang lain merupakan prioritas, sehingga tidak mengikuti tes CAT. Untuk Kementerian Kesehatan tersedia formasi 201. Nah, namun yang lolos verifikasi ada 52 orang. Kemudian untuk yang tenaga guru, formasi yang tersedia 53. Sedangkan yang lolos verifikasi, yang mendaftar itu hanya 19. Nah, 19 ini 1 orang ambil tiloknya titik lokasi di Jogja, 1 orang ambil lokasinya di Jayapura, dan 1 orang itu prioritas. Jadi karena prioritas, yang bersangkutan tidak perlu ikuti tes CAT sekarang ini. Terkait dengan teman-teman yang mengikuti seleksi, nah kalau nanti dinyatakan lulus, ya proses selanjutnya nanti adalah usulan untuk penetapan nomor induk pegawainya. Dan setelah itu mereka akan dilanjutkan dengan orientasi, dan nanti untuk pembuatan surat keputusan itu adalah wewenang dari masing-masing instansi. Jadi BKN itu dalam rangka rekrutmen ini hanya melakukan seleksi dan melakukan penetapan NIP. Tugas BKN hanya itu. SK calon PPPK dan SK calon pegawai negeri sipil itu diterbitkan oleh masing-masing instansi. Dalam hal ini di Kabupaten Puncak tentu nanti SK Bupati. Tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CAT merupakan sistem komputer yang terintegrasi secara transparan. Peserta yang memenuhi syarat akan lolos tes dan faktor kelulusan tergantung pada kemampuan peserta. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Persatuan Menembak Sasaran Berburu Indonesia atau Perbakin Papua menggelar kejuaraan menembak di lapangan tembak Perbakin Papua. Kejuaraan menembak diikuti 200 atlet dan pecinta menembak dari berbagai kabupaten dan kota di Papua, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Timika, dan Jayawijaya. Ketua Perbakin Papua Joni Banuarou mengatakan kejuaraan ini bisa mendapatkan atlet menembak berbakat untuk ajang PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Pembinaan kita ya di Perbakin ini pembinaan bagi prestasi terus kita lakukan. Ada yang melakukan latihan tetap, tapi juga kita lakukan event-event yang terus kita lakukan, event lokal ya. Kita terus lakukan, tapi juga event nasional. Itu bagian dari upaya supaya para atlet kita terus berkompetisi. Mereka terus tertarik untuk latihan dan latihan. Dengan banyak kompetisi, maka mereka pasti punya skill semakin baik. Kita secara nasional hampir tiap bulan tuh 2-3 kali. Tiap bulan ada event. Nah, untuk persiapan itu, atlet kita yang sudah masuk di level nasional, itu semua kita tinggalkan di Jakarta atau di Pulau Jawa supaya mereka latihan di sana dan mereka bisa ikut event tiap saat. Dengan adanya ini harapan kami bisa berprestasi, ya bisa siapkan atlet dengan baik untuk menghadapi PON nanti, PON di Aceh. Mudah-mudahan dengan kondisi yang dihadapi yang di Provinsi Papua ini kaitan dengan anggaran dan lain sebagainya memang semakin ini, tapi yang jelas bahwa punya motivasi dan juga punya dorongan dan kemauan anak-anak kita melatih itu yang kami harapkan. Dengan demikian baik pelatih maupun ofisial dan juga pengurus Perbakin semua pasti akan kerja keras, kami harap itu untuk siapkan atletnya. Kejuaraan menembak ini terbagi dalam kategori yakni youth dan senior dengan melombakan menembak sasaran plat, senapan angin, menembak jitu, dan berburu airsoft gun. Pada Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua tahun lalu, atlet menembak Papua berhasil meraih 10 medali emas pada cabang olahraga menembak dan diharapkan pada PON 21 Aceh prestasi tersebut bisa dipertahankan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabri.